Selamat siang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih bahwa hari ini kita bisa mengadakan mini solution day, di mana agenda utama pada hari ini kita akan memberikan teknologi update terkait produk-produk yang ada di Add-ins. Kita akan segera mulai untuk presentasi yang pertama dari Convince. Untuk hari ini akan dibawakan oleh pada Nadia yang telah hadir. Boleh pada Nadi di override aja presentasinya. Oke, saya mulai mungkin dari loan ya, ke R3 sendiri. Nah, ini adalah solution block-nya R3 ya. Jadi kita akan bagi menjadi 4 sistem, yaitu loss, ini yang load origination, kemudian ada LMS yang load management system-nya, kemudian collection management system, dan asset management system. Nah, asset management system sendiri itu sebenarnya pecahan dari loan management system dan collection. Jadi nanti modul-modul seperti aset dokumen, insurance, terus kemudian penjualan aset, pool management yang berkaitan dengan aset itu semuanya nanti akan di cover di asset management system ini sebenarnya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk kita R3 ini key features kita itu ada 4. Yang pertama itu ada kita open integration. Jadi nanti kita open connectivity untuk digital acquisition supaya memudahkan untuk connectivity ke lead dari luar ya, seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Kemudian ke third party data checking seperti Provine, Pevindo, Slick Checking dan Dukcapil dan lain sebagainya. Dan juga untuk data collecting dari sistem-sistem yang lain kita akan dipermudahkan dengan itu. Terus kemudian kita juga nanti di R3 itu dimungkinkan untuk klien itu melakukan self custom sendiri gitu. Kalau sekarang yang di R2 kan report tuh sudah bisa self custom ya oleh klien. Tapi nantinya di R3 ini bisa semua dari front end ataupun back end proses itu nantinya bisa dilakukan self custom oleh klien gitu. Termasuk nanti workflow dan kemudian business rule itu juga bisa di enhance di R3 ini. Jadi nanti tergantung kalau mau CR ya tetap bisa ke add-ins gitu ya. Tapi kalau mau self custom sendiri ya nanti dimungkinkan di versi yang R3 ini. Nah, kemudian kita juga ada built-in operation dashboard, Pak. Jadi built-in dan juga ready to use untuk operational analysis gitu ya. Jadi nanti adalah slide berikutnya itu kita dashboard yang bisa dilihat di home screen-nya gitu, Pak. Kemudian teknologi update juga ya, arsitekturnya ada berubah, kita microservices, responsive web, dan REST API, dan kita juga menggunakan teknologi baru seperti Redis, RabbitMQ, .NET Core, gitu-gitu sih Pak. Yang kemudian ya OJK Regulation Compliance ini tetap seperti Convince R2 Pak. Kemudian Convince R2 juga support multi business line, ada car financing, finance lease, factoring, HE, kemudian untuk motor juga, operating lease, dan lain sebagainya. Dan juga syariah. Nah, lanjut aja ya. Nah, di sini ada fraud detection. Ini lebih ke sini, fraud detection kita ada customer checking, terus kemudian ada asset checking dan alternate data checking, di mana customer checking ini meliputin ada duplicate checking, terus kemudian negative customer checking, legal verification, Dukcapil, dan Pevindo checking. Sedangkan untuk asset checking ini kita ada double financing checking, kemudian ada negative asset checking. Jadi kalau aset ini dulu pernah ditarik atau pernah di write off, itu kita bisa deteksi di sini. Terus kemudian ada Rapindo cek ya. Kemudian ada alternate data checking ini ke Provine. Sebelumnya udah pernah dengar tentang Provine. Jadi ya Provine ini kita adalah customer profile finder ya. Jadi ini service yang dimana kita bisa menyediakan data-data alternatif dari e-commerce, ride sharing dan lain sebagainya, dimana kita bisa dapat insight lah, fakta dan behavior dari calon
customer kita seperti apa gitu. Jadi kalau dari data Southeast Asia Economy 2019 ini, di mana 51% orang itu unbankable. Jadi mereka belum punya bank account, belum pernah ngambil kredit, belum pernah melakukan investment, dan belum punya asuransi. Di mana market yang sekarang itu masih yang belum terjamah itu ya 51% ini. Jadi ini ada potensi untuk ekspansi ke market-market yang masih belum terjamah itu, dan ini fakta pertama ya. Kemudian selanjutnya juga untuk manual KYC, terus kemudian income verification, sekarang ada phone verification yang masih manual menggunakan phone call. Terus kemudian ada survei untuk melakukan verifikasi alamat rumah gitu ya. Itu tentunya menghabiskan waktu dan juga ada effort gitu ya. Kemudian ada income verification, itu juga di mana proses ini tuh membutuhkan waktu. Nah, dan menurut data itu manual KYC dan income verification ini OPEX terbesar kedua untuk akuisisi ya, biaya akuisisi. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa menggunakan data alternatif ya. Jadi kita bisa capture data alternatif dari third party tadi untuk kita melakukan digitizing KYC tadi, know your customer tadi dari third party tadi. Di mana kita mengharapkan bahwa KYC ini prosesnya dapat dilakukan dengan cepat, terus kemudian mobile dan juga murah gitu ya. Jadi nggak perlu survei untuk melakukan pengecekan apakah benar rumahnya di sono di yang mereka tulis gitu. Dengan proses alternatif kita capture data alternatif ini dari third party, kita harapkan kita bisa memverifikasi alamat rumahnya, oh sudah benar seperti itu. Nah, kemudian juga kita mengharapkan trust dari customer baru ini semakin tinggi gitu ya. Challenge-nya pasti apakah mau sih calon customer itu dimintain seperti itu data-datanya. Nah, menurut McKinsey ya dari 2017 itu, di 2017 itu 60% dari di Asia, customer di Asia itu mereka willing atau open untuk sharing data mereka jika suatu financial institution itu mereka menawarkan financial product yang ataupun offering yang lebih baik. Misalkan proses yang cepat, terus kemudian rate yang bagus, ataupun apa namanya, ya biasanya proses yang lebih cepat dan lebih singkat ya gitu. Contohnya yang sudah ada sebenarnya kayak Nakita, Kredivo itu kan sudah menggunakan proses yang sama, Pak. Dimintain mereka dimintain seperti DJP ataupun akun banknya untuk mendapatkan kredit yang lebih cepat gitu. Jadi untuk mereka mendapatkan proses yang lebih cepat, approval yang lebih cepat, terus mudah gitu ya. Terus kemudian mendapatkan skor yang lebih tinggi gitu ya. Artinya nanti bisa mendapatkan plafon yang lebih tinggi gitu ya. Better rates, dan nantinya proses itu dilakukan secara transparan dan term and condition yang simple ya, yang sederhana saja. Dan tadi ada flexible privacy policy, user consent tadi. Seperti itu. Nah, next-nya kita move ke agenda selanjutnya. Ini kita akan bahas dari yang sisi mobile. Nanti akan dibantu sama David. Nah, tadi sempat disinggung juga ya sama Kode Nadi kan terkait kita ada produk mobile customer sekarang dan juga integrate sama loyalty system. Nah, nanti mungkin David akan lebih highlight plus di akhir sesi mobile nanti kita akan
share juga Bu Yani terkait mobile versi 3 kita, dan ada beberapa feature yang sebenarnya sekarang belum ada juga di versi 2-nya Clipan. Boleh langsung dimulai aja, David. Oke, terima kasih waktunya untuk tim Clipan. Apa kabar Bu Yani dan Pak Am? Baik. Gimana? Ya, Sehat nih? Enak sehat, ya nggak sehat. pakai masker? Oh, kebetulan sekarang kita lagi jadwal WFH Bu. Kemarin sih saya belum. Oh, Iya. Ya, jadi untuk yang agenda dari mobile itu nanti kita akan ya introduce sebenarnya seperti yang dibilang oleh William itu kita punya mobile customer juga sih, dan juga itu integrate juga ke mobile loyalty. Sebenarnya kita ada loyalty juga. Nah itu nanti akan dibantu dijelaskan detail oleh Bangkit. Sedangkan untuk yang highlight versi 3 ya, fitur-fitur yang terbarunya itu ntar akan dibantu oleh saya. Jadi bisa langsung aja Bangkit. Halo, apakah suara saya kedengaran? ya kedengaran. Halo. Oke. Terima kasih. Selamat siang juga. Terima kasih tadi Pak David atas waktunya. Terus selamat siang Bu Yani sama Pak Aam. Yang Bang. Ini saya langsung saja ya share untuk yang bagian mobile customer. Oke. Nah, ini kan sebenarnya seperti yang kita tahu nih bahwa customer yang kita tahu pada sekarang ini itu pengennya itu sesuatu atau informasi atau layanan yang mereka butuhkan itu berlangsung cepat gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang kita dasari untuk membangun Servin ini, yaitu mobile customer ini. Secara konvensional layanannya itu misalnya ya dari customer itu pengen mengetahui kontrak informasinya, terus payment history-nya seperti apa, terus early termination simulation-nya seperti apa, lalu credit application seperti apa, kemudian beberapa informasi lainnya. Sekarang konvensional itu customer-nya ini harus menghubungi si customer service gitu. Nah, di dalam Servin ini nanti akan kita sajikan dalam satu bentuk aplikasi, yaitu aplikasi mobile customer ini gitu. Dimana yang saya jelaskan tadi itu sudah ada di sini. Nah, di sini 5 fitur itu sudah tersaji di dalam aplikasi mobile ini. Nah, kemudian di mobile customer ini kita ada benefit lain, yaitu produk promotionnya, ada vehicle catalog juga, lalu ada notifikasi. Notifikasi ini ketika si customer ini saat dia melakukan, contohnya aja ya, ketika dia melakukan pengajuan kredit gitu, nanti notifikasi misalnya, oh ini aplikasinya sudah go live gitu misalnya, itu nanti si customernya langsung mendapatkan informasinya di sini. Kemudian bisa melihat juga installment schedule. Lalu di sini Servin ini terintegrasi dengan loyalty program. Kira-kira seperti itu fitur yang ada di Servin. Yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di mobile customer itu juga bisa terintegrasi dengan loyalty system gitu. Di loyalty system ini sebenarnya tujuan utamanya itu ya kita pengen memberikan engage ke customer ini, kita coba rangkul mereka dengan kita tawarkan poin-poin yang nanti bisa mereka manfaatkan gitu. Manfaatkannya itu untuk apa aja itu nanti bisa ditentukan ya. Misalnya kalau di sini ya contohnya di mobile customer itu contoh kasusnya adalah customer ini dia melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga customer ini karena dia tepat waktu diberikan feedback dalam bentuk poin, dan poin ini bisa dikonvert menjadi misalnya voucher atau apa gitu, voucher belanja gitu, atau misalnya bisa juga kayak pengurangan cicilan gitu misalnya ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal di custom di sini bentuk reward ke customer-nya itu seperti apa. Nah, di loyalty ini itu beberapa fiturnya itu ya adalah yang pertama itu membership configuration. Nanti dari sini digunakan untuk ya seperti biasa konfigurasi membernya
membernya ini, siapa yang masuk ke dalam perhitungan loyalty ini. Nah, seperti itu. Terus ada point acquisition, itu nanti buat ujungnya itu buat menghitung kira-kira ini poinnya mendapatkan berapa sih untuk aktivitas yang dilakukan member ini gitu. Terus ada point currency ini ya ibaratnya ini semacam kayak mata uang di dalam loyalty ini. Jadi 1 poin itu mewakili sekian rupiah gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ada transaction tab. Transaction tab ini nanti untuk menentukan kira-kira transaksi apa sih yang bisa dicatat oleh aktivitas aktivitas mobile customer ini gitu. Contohnya tadi adalah aktivitas pembayaran tepat waktu, atau ada lagi ternyata kita bisa ngecek juga ketika ada customer yang misalnya ulang tahun. Ketika dia ulang tahun, biar lebih engage lagi, kita berikan poin di situ. Dan nanti kita setting di dalam transaction tab ini. Gitu. Kemudian di sini ada transaction history untuk melihat proses perolehan poin itu dari mana saja. Terus point acquisition history. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ada loyalty service. Itu service apa aja sih yang bisa diakses di dalam loyalty ini. Di sini itu ada transaksinya itu sendiri, poinnya, jadi dia mendapatkan poin berapa, terus klaim poinnya. Kemudian di sini juga poinnya itu sebenarnya bisa kita set dia mempunyai expired date-nya gitu. Kemudian synchronized user sama user ranking. User ranking ini sebenarnya kita gunakan ketika kita mempunyai kebutuhan kita mau membuat kompetisi, misalnya seperti itu. Kita membuat kompetisi sehingga kita membutuhkan kira-kira siapa sih yang mendapatkan ranking pertama dalam kompetisi ini, gitu, dalam satu periode, seperti itu. Untuk mobile customer dan loyalty, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ini singkat aja, cuman overview, lebih ke overview dari yang mobile order, survey, dan collection ya, versi yang paling terbaru sebenarnya. Versi terbaru itu 3.2, tapi yang lebih banyak itu ada 3.0-nya sih. Jadi ini akan saya jelaskan. Pertama itu overview dari secara agenda, overview dari 3.0, secara fitur dari yang terbaru, dari yang udah ada, dan juga ada gamification untuk orang lapangan, yang field person-nya, itu yang memang nanti terintegrasi dengan loyalty yang ada di back-end-nya, gitu sih. Oke. Kalau misalkan secara version sendiri, nah 3.0 itu dirilis di 2018, dan sekarang itu dari 2020, itu terakhir itu adanya di 3.2, itu untuk loyalty module dan gamification-nya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk dari sisi general features-nya, untuk mobile survey, collection, dan order, yang pertama itu yang memang paling utama itu adalah OCR support sih. Jadi untuk semua tipe survei, collection, order untuk secara formnya itu kita udah support untuk OCR. OCR itu udah bisa KTP, KK, BPKB, dan STNK. Nah, sedangkan untuk mekanisme OCR sendiri itu nanti ada part of komersial lagi, nanti akan yang didiskusikan oleh tim sales ya sama William. Jadi beda model bisnisnya, dia akan charging nanti per transaksi untuk OCR-nya ini. Dan akurasi minimum yang ada di kita 90%. Overall sebenarnya akurasi ini pun bisa ditingkatkan lagi ya dengan data-data yang existing, yang sudah diproses sama si OCR tersebut, karena di belakang OCR ini sebenarnya ada machine learning-nya juga, seperti itu sih. Jadi dia akan belajar terus untuk selalu lebih tepat meningkatkan tingkat akurasinya. Nah, lalu kita masuk ke mobile order. Secara tampilan yang jelas dia berbeda, jadi akan menjadi lebih light, lebih soft ya. Versi 3.2, versi 3 dia masih sama. Nah, versi yang kelipat itu berarti masih sama seperti yang versi 3.0. Nah, itu nanti yang versi yang terbaru itu menjadi yang seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk di mobile survey sama
Pertama kali adalah yang berubah dari sisi UI, dia berubah warna sih, tapi dari versi 3.0 itu dia berubah secara interface-nya secara keseluruhan. Nah, yang baru di sini ada task distribution-nya, di mana sekarang itu automatic-nya itu ada ketambahan rules engine ya. Jadi untuk task distribution, kalau misalkan memang mau ditambahkan ada ketentuan-ketentuan tertentu seperti yang ada rules engine yang ada di Convince, itu kita bisa baca. Cuman ini memang mesti melakukan upload juga, upload yang berbeda dibandingkan dengan yang di Convince ya, seperti itu. Nah, ini secara menunya, tampilan yang berbeda, tampilan agak sedikit berbeda. Jadi ini adalah full menu yang ada di sini. Jadi ada task list, survey verification, synchronize, assignment ini untuk yang SPV ya, assignment dan reassignment khususnya seperti itu. Nah, tampilan task list-nya pun dia sekarang menjadi list view. Jadi lebih ke baris ya, yang tadinya kotak-kotak. Seperti itu. Yang berubah itu di dashboard-nya. Dashboard-nya untuk yang dashboard monitoring, yang tracking-nya menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa untuk yang memang yang warna hijau itu yang memang dia aktif melakukan perpindahan, yang merah ini bisa jadi either dia offline ataupun memang dia tidak ada perpindahan di sini. Dan ini adalah masing-masing yang 7 ini adalah tasnya. Masuk ke collection. Collection ini yang agak banyak perubahannya. Secara tampilan sudah pasti. Lalu ini secara menunya ada report summary, closing task, deposit report. Oke. Nah, ada juga tambahan untuk help. Jadi help ini akan selalu muncul untuk pertama kali ya. Setiap mengklik menu atau fitur pertama kali dia akan muncul, caranya seperti apa. Dan untuk task list ini sama seperti survei sebenarnya. Jadi bentuknya list view dan informasi yang ditambahkan lebih banyak di sini. Ada amount collect-nya, number of installment, overdue-nya, dan agreement. Nah, supporting model itu dibagi dua. Normal task list itu seperti yang existing yang sekarang. Yang kedua adalah dengan planning. Dan ini ada yang baru. Dan ini yang baru adalah yang planning ini. Jadi kalau normal task list dia sudah diberikan 10 ya dia akan terassign 10. Sedangkan kalau yang with planning dari 10 atau sebagai contoh di sini 20 ya 20 dia akan pilih dulu nih yang akan dia fokuskan hari ini itu apa aja, dia plan. Nah, ketika di add dia akan masuk ke dalam satu kontainer ya, tab yang ditulis plan ini. Jadi dari sini dia pilih 5 dari 20 yang di plan. Seperti itu. Nah, jadi istilahnya yang 5 dipilih ini nanti akan menjadi pantauan aktif dari si SPV dari backend ya. Nanti di dashboard di belakang juga ada. Dan juga nanti di sini, nah ini yang menarik. Jadi di sini ada menunjukkan dari total durasi kunjungan di hari ini, itu hasilnya itu seperti apa dan rutenya bagaimana. Jadi ini bisa ditunjukkan dari A sampai Z, dia adalah rutenya. Nah, kunjungan pertamanya dia itu hasilnya adalah janji bayar yang di sini. Lalu dia gagal, silang, customer leave address. Lalu yang ketiga, keempat dia berhasil, kelima itu gagal, dan terakhir dia berhenti di poin yang di Z ini. Seperti itu. Gitu sih overview terkait fitur-fitur yang baru dari kami. Nah mungkin yang nextnya IT service nih sebenarnya dulu pernah bahas sih tadinya mau sama Bu Yani juga, cuman waktu itu kayak Bu Yani nggak sempat join, jadi udah sempat share ke Pak Seno nih. Kita udah sempat ngobrol terkait IT service-nya Ali ya, waktu itu Ko Ali juga kebetulan masih boleh visit ke Kelipan akhir tahun ya kok, kurang lebih Iya, Q4 benar. ya, Q4 apa Q3 ya, akhir tahun sih ingatnya juga. Akhir tahun sih ingatnya. Jadi kita udah pernah share gitu kan terkait dengan solution service-nya Ko Ali, dan mungkin hari ini sih ada beberapa service lain yang mau di-share juga sih sama Ko Ali. Jadi di add-in sekarang untuk mungkin sedikit cerita ya, untuk departemen IT service itu udah fokus pokoknya yang cloud, nanti ke third party. Kemudian kita juga ada sewa device, MDM, nanti itu semua akan di-handle di tempatnya Ko Ali sekarang. Nah, termasuknya nanti yang akan dibawain hari ini, fokus ke IT service sendiri, mungkin karena kemarin kita sempat ada ngobrol ide terkait DR juga ya, nanti mungkin boleh sedikit di-sharing juga Ko Ali pengalaman DR service-nya sendiri, plus
sama superboard yang akan di-share. Oke, kalau gitu Pak Senonya juga udah masuk, udah join, boleh langsung dimulai kali ya. Oke, saya mulai. Ya, ini untuk layanan dari kami, layanan namanya ini adalah IT Service. Apa sih IT Service itu? Sebelumnya kita sudah pernah sharingkan secara singkat lah layanan ini. Ini mungkin hari ini kita bisa lebih banyak bertanya-tanya lah, mungkin Pak. Kita bisa diskusi terkait layanan-layanan ini. Ya, pertama ya tujuannya ini adalah IT service ini berangkatnya itu adalah dari pain saya sendiri tepatnya gitu. Dalam saya handling IT di AdIns, saya punya banyak pain yang akhirnya pain ini saya coba rangkum menjadi sesuatu yang kira-kira bisa berguna nggak ya sih buat klien-klien kita gitu. Ya, pain-nya itu seperti apa aja sih? Pertama, mikirin infrastruktur kalau ada produk baru. Terus mikirin lisensinya gimana, OS-nya cukup nggak lisensinya gitu kan. Habis gitu nanti yang maintain siapa gitu kan, misalkan ada aplikasi yang maintain siapa, ada server yang maintain siapa. Terus selanjutnya kita mikirin juga yang namanya DR-nya gitu. Ini seberapa mission critical ini barang ini gitu, apakah kita biarkan tanpa backup atau dengan backup gitu kan, DR-nya itu seperti apa, disaster recovery-nya gitu. Nah, terus ujung-ujungnya mikirin duitnya gitu kan. Duitnya ini pengeluarannya mau seberapa gedenya ini. Begitu dikeluarin angkanya nanti wah syok gitu kan, segala sesuatunya akhirnya di tempat saya itu jadi terkenal menjadi cost center kira-kira seperti itu ya. Terus setelah itu kita mikirin lagi soal staffingnya gitu kan, wah ini banyak produk baru yang harus di-maintain tapi orangnya kurang kayak gitu. Nah setelah itu apa yang terjadi kalau kita harus melakukan migrasi gitu, misalkan migrasinya itu adalah servernya sudah outdated gitu kan, sekarang harus pindah ke environment yang baru gitu. Nah, bagaimana dengan migrasinya gitu? Proses migrasinya apakah nanti akan terjadi downtime dan lain-lain sebagainya gitu. Terus ujung-ujungnya adalah total cost of ownership ya. Karena segala sesuatunya ini yang nggak kerasa kita bikin, pertama kita cuma mikirnya yang namanya infrastruktur IT ya urusan capex selesai kita bayar gitu. Tapi kan sebetulnya ada hidden cost, ada indirect cost dan lain-lain sebagainya yang nggak kita bayangkan. Ujung-ujungnya total cost of ownership-nya itu menjadi gila dan luar biasa gitu. Bisa jadi misalkan server harganya 1M, setelah kita kalkulasi setelah 5 tahun kita gunakan, ternyata pemakaian server ini sudah mencapai 5M, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dari sinilah keluarlah ya ini namanya layanan yang namanya IT service gitu. IT service itu terdiri dari apa aja? Pertama adalah yang namanya strategy consulting, kemudian IT management, selanjutnya service desk dan cloud service. Nah, yang dimaksud dengan strategic consulting itu adalah apa? Di sini kita layanan yang untuk kita membantu klien-klien kita untuk melakukan assessment. Kalau kondisi saya seperti ini, apakah nanti saya bisa di-cloud-kan infrastruktur saya? Apakah seperti itu? Atau IT assessment gitu kan? Kondisinya dengan infrastruktur kita sekarang ini, apakah nanti kira-kira kalau pakai R3, Convince R3, apakah sudah bisa memadai gitu. Nah, itu kita bisa bantu untuk melakukan assess seperti itu dan untuk menentukan cukup ininya saja yang harus di-upgrade dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga cloud. Yang di cloud kan nggak semua harus di cloud, ada yang harus di on-prem dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, target kami dalam melakukan strategic consulting ini adalah IT itu menjadi cost efisien dan efektif. Jadi bukan segala-segalanya menjadi duit, tapi menghilangkan unsur yang namanya cost center itu kita ingin buang itu benar-benar IT itu dengan biaya seefektif mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk membantu perkembangan bisnis. Next-nya lagi adalah layanan yang namanya IT management. Nah, kalau untuk IT management ini layanan untuk mungkin gampangnya itu adalah melepaskan beban itu ke kita, ke admin. Jadi misalkan di Klipan punya isu, kira-kira kalau di klien kami yang lain ya ada isu itu namanya handphone sering hilang gitu, bahkan rutin gitu, setiap bulan ada aja di lapangan itu handphone hilang gitu. Nah, beban itu diberikan ke kita, maksudnya apa? Kehilangan handphone menjadi tanggung jawabnya admin gitu.
Dan manajemen handphone itu menjadi tanggung jawabnya AdIns untuk orang lapangan. Yang pasti garansi dari kita adalah dalam 24 jam akan dapat handphone baru. Kira-kira seperti itu. Nah, disinilah layanan ini, fungsi dari layanan ini. Kita akan melakukan manajemen baik secara infrastruktur, baik secara perangkat kerja, dan lain-lain sebagainya. Semua beban ini diserahkan ke AdIns. Layanan yang selanjutnya adalah yang namanya layanan service desk. Service desk ini adalah layanan untuk handling mau isu dari internal Klipan, atau bisa juga isu dari klien-klien Klipan, kira-kira seperti itu. Ya, layanan ini untuk membantu klien-klien kita untuk bisa lebih fokus terhadap bisnis. Jadi nggak fokus ngurusin isu-isu yang ada di lapangan dan handling isu-isu tersebut, gitu. Biarkan tim IT dari Klipan itu tetap fokus terhadap yang strategik, hal-hal yang strategik. Hal-hal yang receh-receh kasihkan ke AdIns, yang sakit-sakit kasihkan ke AdIns saja. Kira-kira seperti itu fungsinya ini. Nah, dan layanan ini kita bisa ada 3 jenis layanan. Layanan 24/7 helpdesk ini maksudnya adalah sharing resource gitu. Jadi nanti call center-nya berubah pindah ke AdIns, atau juga bisa layanannya berupa outsource, atau juga bisa menjadi private label gitu. Dedicated lokasinya dari Klipan. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, layanan cloud service. Layanan cloud service ini kita sekarang ini bekerja sama dengan 3 cloud provider, Alibaba Cloud, Google Cloud, sama MyBati. MyBati itu adalah dari lokal cloud provider. Kenapa sih kok kita sampai harus menggandeng 3? Karena di sini kami dalam melakukan assessment cloud readiness atas suatu infrastrukturnya klien kami, nggak melulu kami akan arahkan ke satu brand tertentu, gitu. Bisa jadi kami melakukan hybrid antar cloud, bisa juga kami melakukan hybrid antar cloud dengan on-prem, kira-kira seperti itu. Dan bisa juga kami melakukan hybrid antar cloud dan on-prem, gitu. Jadi sudah ada cloud lebih dari 1, juga ada lagi on-premnya juga kami gabungkan. Yaitu tujuan akhirnya adalah apa? Efektif dan efisien. Gitu. Karena ada kalanya di layanan A, provider A, dia mempunyai layanan yang lebih baik dan lebih murah, bisa jadi seperti itu. Di layanan yang B, layanan yang untuk layanan yang B-nya, misalkan satunya database-nya, satu application service-nya, kita bisa padu-padankan itu dengan kondisi infrastruktur yang sekarang ini yang sudah sangat maju. Ya, oke. Nah, next-nya adalah terkait Superbot. Sebelumnya saya sudah pernah sharingkan ini sedikit POC ya dengan Pak Seno. Tapi yang waktu itu adalah Superbot itu masih di fase yang pertama. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan Superbot itu. Superbot ini adalah sebetulnya network monitoring atau infrastruktur monitoring tujuannya. Nah, fase yang pertama itu adalah fase di mana dia melakukan network management, monitoring server, monitoring jaringan, router, switch gitu kan. Bandwidth-nya gimana, PBX-nya gimana, layarnya sampai ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah server management. Ya, itu melakukan monitoring servernya, CPU-nya pemakaiannya gimana, RAM dan lain-lain sebagainya. Ini common sekali dengan tool-tool yang lain yang banyak beredar di pasaran, dari yang gratisan sampai yang harganya luar biasa mahal. Ini sebetulnya Superbot pada dasarnya adalah itu. Tapi yang membedakan adalah di sini kami menambahkan value lebih dalam aplikasi kami, yaitu melakukan performance monitoring terhadap aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan performance monitoring aplikasi? Ya, performance monitoring aplikasi itu kira-kiranya seperti ini. Kalau misalkan engine-nya ngambek, itu kira-kira gara-gara apa ya? Error state-nya apa ya? Nah, itu yang kita lakukan di dalam Superbot ini. Pada saat itu saya pernah menjanjikan ke Pak Seno, Pak, nanti kira-kira di kuartal 3 atau 4 baru keluar gitu kan feature ini. Ya, jadi di sini kami ingin mengumumkan kalau feature ini sudah ready dan siap untuk digunakan as of bulan ini, kira-kiranya seperti itu. Nah, itu adalah performance monitoring. Nah, terus yang bisa dilakukan performance monitoring apa aja ya? Gitu. Yang bisa dilakukan itu adalah saat ini kami memfokuskan hanya untuk Convince R3 saja, Pak. Hanya untuk Convince R3 saja, sehingga feature ini benar-benar feature yang sangat melekat dengan R3,
yang nanti akan kami secara timeline kami akan kami kembangkan lagi menjadi feature untuk monitoring terhadap R2 dan selanjutnya adalah terhadap mobile application kami. Gitu. Jadi sekarang di Superboard ini nanti akan menjadi mata-mata bagi setiap server itu untuk membantu tim IT Pak Ibu untuk bisa melakukan monitoring terhadap infrastruktur kesehatannya gimana. Gitu. Jangan sampai saat kita membutuhkan katakanlah nanti ada event khusus gitu kan ya, ada promo khusus batuk-batuk kira-kira seperti itu. Ya, terus selanjutnya untuk for monitoring ini umum aja, biasanya untuk alerting aja. Di sini feature kita ya biasa email, bisa juga menggunakan line chat, bisa juga menggunakan Telegram, Microsoft Teams, yang masih belum bisa WhatsApp, belum bisa. Terus next-nya lagi adalah untuk performance management. Performance management ini adalah untuk melakukan analitik. Analitik itu kira-kira kita bisa memberikan aplikasinya ini, memberikan saran. Oh, kira-kira di dalam 2 tahun lagi hard disk sudah waktunya upgrade nih. Nah, di sini Superboard akan bisa memberikan saran seperti itu. Gitu. Tapi di sini kembali lagi analitik baru bisa lengkap, baru bisa presisi saat data itu sudah lengkap. Jadi katakanlah misalkan Superboard baru digunakan 1 bulan di Kelipan, otomatis dia tidak bisa memberikan referensi terhadap 5 tahun ke depan. Mentok-mentok paling sebulan juga gitu kira, atau seminggu doang kadang-kadang gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ini adalah ini bentuknya seperti ini kira-kiranya. Jadi network management itu seperti apa ya? Pada umumnya aplikasi untuk monitoring dia grafik-grafik seperti ini. Untuk performance management, untuk resource analysis ini melakukan prediksi kira-kira dalam 24 jam ke depan, kira-kira dalam 48 jam ke depan, pemakaian resource-nya seperti apa, dan manajemennya seperti apa. Oke, selanjutnya ini adalah untuk roadmap-nya kami. Ya, sebelumnya kami melakukan Superboard itu pengembangannya adalah untuk fokus terhadap network performance monitoring. Kemudian kita kembangkan di 2020 untuk multi-tenancy. Jadi multi-tenancy ini nanti fungsinya layanan cloud-nya Superboard. Selanjutnya kita juga kembangkan application performance monitoring yaitu untuk R3. Terus selanjutnya adalah business performance monitoring. Gitu. Nanti apa sih yang dimaksud dengan business performance monitoring? Tujuannya di sini adalah melihat bagaimana growth-nya bisnis kalau di-compare dengan growth-nya server. Fungsinya seperti itu. Gitu. Jadi di sini tidak untuk melakukan monitoring terhadap pertumbuhan bisnis dari Kelipan ya. Gitu. Jadi kita melihat berdasarkan data bisnisnya itu dalam 1 hari ada pertumbuhan 100 new application dalam 1 hari. Nah terus peningkatan CPU resource berapa gitu? Apakah meningkat CPU resource-nya 10% setiap hari? Nah itu kan perlu diwaspadai. Ini tujuannya dari business performance monitoring seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk di 2022 application performance management ini untuk melakukan analitik terhadap seluruh data ini. Oke, Will, dari IT service sudah selesai. Oke, untuk agenda yang terakhir kita akan ke DokuPro, di mana nanti dibawakan oleh Pak Daniel dan timnya. Di sini ada Erik yang join ya, Pak Daniel ya. Ya, betul. Nah, nanti kita akan banyak bicara tentang digitalisasi dokumen, outsource data entry, dan semacamnya. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh langsung dimulai aja, Pak Daniel. Oke, selamat sore Bu Yani, Pak Aam, teman-teman lainnya semua. Selamat sore, Pak. Oke. Sepertinya kalau saya cerita dari awal kan nggak seru juga ya. Kita udah pernah ngobrol-ngobrol di tahun lalu juga dan sebetulnya juga sempat ketemu Pak Roni. Jadi mungkin saya akan ambil waktu nggak terlalu lama, 10-15 menit lagi aja. Saya akan update aja kira-kira apa yang perkembangan apa yang kita ya sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini kali begitu ya, Bapak Ibu, supaya lebih cepat aja. Oke, saya mau share screen sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, saya nggak berlama-lama di introduction, mungkin di awal sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah lihat servicesnya DokuPro pada umumnya ada 2, saya brief through aja, saya run through aja sebentar. Kita punya 2 services, yang pertama untuk pemrosesan
aplikasi, dalam hal ini kita bicara aplikasi kredit konsumen atau kartu kredit, gitu ya. Dan ini yang sifatnya datanya live, dalam arti kata data yang diproses adalah data yang memang diproses pada saat itu juga. Jadi memang datanya live. Services kedua yang pernah diceritakan juga sebenarnya adalah soal digitalisasi. Digitalisasi ini bicaranya kalau Bapak Ibu punya data aplikasi atau bukan aplikasi ya, sebenarnya kertas-kertas yang bentuknya backlog yang mau digitalkan, baik dari proses digitalisasinya sendiri maupun digitalisasi dalam arti kata si kertas itu mau dijadikan image, mau dijadikan PDF misalnya, atau sampai step data capture-nya, dalam arti kata bukan hanya jadi PDF tapi di entry ke dalam aplikasi kah, atau di entry ke dalam Excel atau ke dalam tempat lainnya gitu ya, dokumen dalam bentuk elektronik lainnya. Ini sekedar brief through aja. Nah, selanjutnya mungkin yang dulu juga sebenarnya pernah saya ceritakan kan, waktu kalau tahun lalu slide ini meskipun formatnya beda ya, tapi sebenarnya kira-kira intinya sama gitu ya. Jadi waktu itu kan kita bicaranya soal kenapa sih dilempar kerjaan-kerjaan seperti ini aja di BPO-kan aja gitu ya, proses data entry, data capture dan sebagainya itu kenapa di BPO-kan. Waktu itu memang bicaranya dalam kondisi normal kita akan bicara soal increase productivity aja ya. Increase productivity dalam arti kata daripada di cabang kita punya data entry yang sebenarnya juga nggak full time ngerjain data entry mungkin gitu ya, kalau cabang yang mungkin tidak terlalu besar ya, sehingga dia productivity-nya tidak terlalu tinggi, kenapa tidak kita sentralisasi saja, dimasukkan ke dalam satu pool of talent, pool of data entry yang memang mengerjakan tugas yang sangat spesifik. Dan kalau poin pertama tercapai, pada akhirnya poin kedua pasti tercapai. Kita bicara soal SLA yang lebih baik dan terkontrol sebenarnya kata-katanya itu. Jadi kita bisa janjian bahwa yang namanya dokumen, sejak kami terima datanya, sejak diterima datanya oleh admins, berapa lama sih harusnya sudah rilis sampai bisa di forward atau sudah di entry minimal ke dalam aplikasi gitu ya, ke dalam Convince dalam hal ini gitu. Nah, itu dua hal yang sebenarnya kita bicara advantage utamanya pada saat kita menggunakan dokumen processing di kondisi normal. Nah, di kondisi nggak normal ini sebenarnya, atau di kondisi di tahun 2020 yang kita terjadi pandemi, lalu ya banyak hal lah yang terjadi gitu ya di market kita, di marketnya di Indonesia khususnya dalam bidang pembiayaan konsumen juga misalnya. Ada satu hal yang tahun lalu sempat kita sebut-sebut gitu, tapi mungkin tahun lalu tidak terlalu kerasa efeknya gitu. Yang saya beri warna ungu itu adalah dengan mem-BPO-kan atau meng-outsource pekerjaan data capture ini, dokumen data entry ini, tentunya Klipan bisa jadi lebih adaptif dan scalable. Nanti setelah ini saya tunjukkan apa sih maksudnya adaptif dan scalable gitu ya dalam menyikapi market demand gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya alasan utamanya kan pada saat kita ngeh sendiri Bapak Ibu ya, kita semua ngalamin, kita semua ada di dalam badai yang sama gitu. Di tahun 2020 ini kita bicara soal market demand yang ya unpredictable lah ya, tiba-tiba drop, lalu naik lagi, drop lagi dan sebagainya, itu nggak unpredictable. Nah, pada saat kita bicara market di mana naik turun seperti itu, kalau di Klipan gitu ya Bapak Ibu, manage sendiri orangnya itu kan jadi pusing juga gitu ya. Pusing dalam arti kata pada saat drop, orangnya mau diapain gitu. Tapi sebaliknya pada saat demand-nya melonjak dengan tiba-tiba, ya juga mau diapain juga gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang membuat pusing. Nah, ini sebenarnya saya mau tampilin satu case study gitu ya di salah satu klien gitu ya. Ini yang terjadi ini real yang terjadi di salah satu klien kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau asumsikan di kiri itu masih skala aja ya Bapak Ibu. Taruhlah misalnya 1 itu 1000 gitu misalnya gitu ya. Nah, di tempat klien kita ini di awal tahun masih 3.000, lalu mungkin ada lonjakan di Februari jadi 6.000 lebih, terus jadi mendekati 7.000, tiba-tiba pandemi,
turun di bawah 1.000. Sempat kalau diperhatikan sempat 3 bulan di bawah 1.000. Itu kan sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu manage sendiri orang-orangnya, tiba-tiba orang-orangnya ini jadi nggak punya kerjaan gitu. Padahal kita ya tetap mau nggak mau, ada nggak ada kerjaan, ada nggak ada volume yang harus dihandle, tetap harus dibayar. Dan kepusingan seperti ini tidak terjadi kalau misalnya pekerjaan ini di BPO kan Bapak Ibu. Dan sebenarnya bukan cuma yang kalau ini mungkin normal ya Bapak Ibu di semua perusahaan pembiayaan atau di banyak bisnis di Indonesia atau di dunia bahkan gitu ya, kalau pada saat pandemi mungkin turunnya atau grafik penjualan mereka seperti itu. Kecuali memang barang-barang yang alat kesehatan dan sebagainya yang tetap stabil atau bahkan naik. Tapi kalau di bidang pembiayaan misalnya saya rasa mirip kayak begini. Nah, di case kedua yang terjadi di klien yang lain lagi, yang kalau ini grafiknya ada 2 Bapak Ibu. Yang biru ini adalah aplikasi normalnya, jadi pembiayaan normalnya. Jadi kalau diperhatikan di sini, kalau skalanya sama lah, anggaplah angka 1 ini 1.000, 2, 2.000 gitu ya. Di awal tahun dia masih 1.500-an, Januari, Februari cukup flat, tiba-tiba di bulan April sudah di bawah 1.000, Mei, Juni, sampai Juli sudah di bawah 1.000 terus gitu. Nah, itu tadi mungkin kalau di sini mungkin kalau di case tadi pertama tadi dropnya jauh ya dari 7.000 sampai di bawah 1.000. Yang ini kaget sekali pasti orang-orangnya tiba-tiba nggak ada kerjaan. Yang ini mungkin tidak terlalu kaget dalam hal penurunan volume, tapi yang membuat kaget adalah restrukturisasi yang di grafik ini warnanya hijau. Karena waktu OJK ngasih bikin aturan untuk restrukturisasi yang terjadi di klien kami ini, bulan Maret nggak ada apa-apa, bulan April tiba-tiba ada 1.000, misalnya kalau contohnya 1.000, tadi tiba-tiba ada 1.000 pengajuan restrukturisasi. Kalau kebetulan di klien kami ini, restrunya harus di entry ulang, jadi dianggap sebagai seolah-olah addendum atau kontrak baru lah gitu. Nah, di sini di bulan April tiba-tiba mereka harus proses 1.000 dan di bulan Mei mereka harus proses 6.000. Skalanya itu Bapak Ibu, tiba-tiba jadi 6 kali lipat harus lebih besar. Sekali lagi bayangkan kalau semuanya harus dihandle sendiri, ya sebenarnya setengah mati juga gitu kalau kita ngelihat demand seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang membuat salah satu hal yang membuat bisnis proses outsourcing ini jadi menarik gitu, karena Bapak Ibu jadi nggak usah pusing dengan kenaikan penurunan ini tadi ya, fluktuasi di market demand-nya. Nah, kalau tahun lalu saya cerita, mungkin kita ngomong market demand, fluktuasi market demand nggak kerasa gitu Bapak Ibu. Tapi di tahun ini case tadi ini jadi nyata sekali gitu, bahwa yang namanya market demand kalau lompat-lompat itu ya benar-benar lompat gitu. Jadi bukan cuma naik 10%, turun 10% atau 15-20%, enggak, lompat bener gitu. Jadi 6 kali lipat, drop lagi dari bawahnya, naik turunnya itu. Nah, seperti itu kalau kita harus handle sendiri atau Bapak Ibu harus handle sendiri, itu kan cukup pusing gitu ya. Jadi salah satu keuntungan di BPO kan sebenarnya seperti itu. Itu sesuatu yang mungkin saya mau share hari ini. Yang poin pertama, yang poin kedua adalah mungkin tahun lalu saya juga cerita bahwa kita punya development center di Malang, document processing center di Malang. Waktu itu kita masih di daerah Tidar, Jalan Esberg. Tapi per Desember 2019 kemarin kita udah punya tempat baru yang fully brand new di daerah Dieng. Tempatnya jauh lebih oke, kita udah pakai selama hampir setahun ini. Kapasitinya di situ bisa memproses sampai 90.000 aplikasi sebulan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya mau menitipkan proses data entry ke kita, kapasitinya masih lebih dari cukup ya. Kita punya tempat di Malang itu ya tadi ya 90 sampai 100.000 sebenarnya ini ya 90.000 itu jam kerja normal, kalau di extended working hour bisa sampai 100.000 atau lebih sedikit gitu. Sebenarnya itu 2 hal aja Bapak Ibu yang saya mau share hari ini gitu ya. Jadi karena servicesnya juga udah pernah saya ceritain, hal-hal lainnya detail-detailnya juga mungkin saya pernah ceritain, tapi 2 poin ini yang sebenarnya saya mau tekankan pada hari ini. Jadi 1, di kondisi yang memang
tidak terprediksi dalam setahun terakhir ini sudah terbukti si BPO ini membantu banget buat klien-klien kami yang naik turun seperti itu, karena mereka nggak pusing orang yang mau dikemanain kalau lagi turun, bagaimana harus ngerekrut orang kalau tiba-tiba volumenya naik 6 kali lipat seperti yang tadi terjadi di case study 2 dan sebagainya. Jadi kepusingan itu sebenarnya itu yang sebenarnya nyata advantage-nya di tahun ini. Dan yang kedua ya tadi ya, bahwa per tahun ini kami sudah memperbesar kapasitinya sehingga kapasiti kita bisa sampai 100.000 dokumen processing, sehingga kalau Bapak Ibu punya kerjaan rasanya tidak perlu di queuing lagi gitu ya, nggak perlu diantri. Kalau tahun lalu mungkin saya masih waktu saya ke Sleepy saya masih agak cemas-cemas gitu ya, kapasitinya masih cukup nggak ya waktu kondisi seperti itu. Tapi dengan Malang yang baru ini saya kapasitinya udah jauh lebih dari cukup. Rasanya itu kali ini saya share saya presentasi saya hari ini. Kalau nggak ada lagi sebenarnya mungkin saya mau tutup sharing session hari ini. Thank you banget. Sebelumnya boleh nggak minta kita mau take foto ini karena ada tim marketing juga di sini. Boleh minta nyalain kameranya bersedia. Nanti dari tim marketing siapa Bimo ya yang akan take ya Bim? Ya. Kalau ya, boleh dibantu ya nanti sama Bimo. Oke. Dihitung aja Bim biar berasa moto. Baru kelihatan ramenya nih Bu. Pada malu. Wah, jadi nggak kelihatan senyumnya ya, pakai masker semua. Ya, udah lah dibuka sebentar. Kantor protokol. Oh iya. Turut saya sama Bim. Oh iya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Jarinya nggak kelihatan Pak tadi. Saya lihat Pak, tapi nggak kelihatan. Matanya harus kelihatan Matanya nggak kelihatan Matanya segini. Ya, 1, 2. Iya. Oke, ya thank you Bu Yani, Pak Lipan semuanya. Semoga Thank you Bu Yani. Pak Rudi. Thank you teman-teman tim dan dari teman-teman FIN semua. juga. Teman-teman dari Klipan. Ya selamat sore. 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 Thank you. Oke.